Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Risa dari kelas D dengan NPM 2317051032. Baik, pada video kali ini saya akan mempraktekkan UTS IoT, di mana di sini diberitakan bahwasanya proyek ini dikerjakan kelompok dan individu, dan untuk individunya sendiri itu merupakan tugas video yang mempraktekkan studi kasus dari yang sudah. Jadi di sini saya dari kelas CD dengan MPM genap dengan ujung MPM saya itu 32. Di sini studi kasusnya adalah measuring system. Di sini ada detail tugasnya, yang dimana sensor angin atau sering disebut anemometer, yang dimana kecepatan angin dihitung dari jelajah angin, cup counter, anemometer dibagi waktu lamanya periode pengukuran. Suatu meteorologi dari kecepatan angin adalah knots, km per jam, mil per jam, atau satuan kecepatan lainnya yang relevan. Nah, anemometer ini harus ditempatkan di daerah terbuka. Dalam proyek ini, pengukuran dilakukan tiap 1 menit sehingga bisa didapatkan estimasi rotasi per 6 menit. Sensor yang digunakan akan memberikan pulsa sebanyak 2 kali per 1 putaran, sehingga pulsa terhitung dapat dibagi 2 terlebih dahulu, atau 2 pulsa dihitung sebagai 1 pulsa. Nah, komponen yang diperlukan adalah Arduino Uno, lalu anemometer, serial monitor atau virtual terminal, lalu motor DC, resistor. Jadi tugasnya itu membuat simulasi dengan menggunakan program Proteus untuk menggambarkan pergerakan angin yang dideteksi dengan menggunakan anemometer serta kecepatan angin ditampilkan. Langsung saja kita ke Proteusnya. Nah, di sini kita akan memerlukan Arduino Simulo Uno. Nah, sebelumnya di Proteus ini library-nya belum ada, jadi di sini kita bisa download library-nya terlebih dahulu. Lalu untuk ketika kita sudah download, itu filenya diekstrak dan dimasukkan ke dalam file Proteus yang sudah kita download ke data. Terus copy ke library sini. Karena sini saya sudah, langsung saja kita klik yang Arduino block and barcode, cari yang Simulo Uno, yang dimana Simulo Uno sendiri itu merupakan microcontroller utama untuk membaca sinyal dari anemometer dan mengirim data melalui komunikasi nirkabel. Jadi pin yang digunakan itu nanti pin 5, lalu pin 1 dan pin 0. Yang dimana pin 5 sendiri itu menerima sinyal digital dari anemometer, mungkin berupa pulsa per baling-balingnya, atau nanti pin 0 ini dia ke RX, lalu pin 1 ke TX untuk komunikasi serial ke virtual terminal atau COM-PIM. Oke, lanjut. Di sini juga kita memerlukan anemometer. Ini dimana anemometer sendiri itu fungsi mengukur kecepatan angin. Lalu nanti output yang diberikan itu berupa sinyal digital pulsa ke pin digital Arduino. Semakin cepat angin, maka semakin pula pulsa dikirim. Jadi terhubung ke resistor 10 sebagai pull down dan menjaga sinyal stabil saat idle. Nah, di sini kan dia langsung ke resistor, makanya nanti kita perlu juga yang namanya resistor.
Nah, resistor sendiri ini merupakan pull down resistor pada jalur sinyal dari anemometer ke GND agar tidak floating saat tidak ada pulsa. Jadi ini dia terhubung. Dia terhubung ke anemometer. Lalu kita juga memerlukan ground. Juga kita memerlukan power. Nah, kita juga membutuhkan kompim, di mana kompim ini simulasi port serial fisik atau komport itu di Proteus, jadi digunakan untuk menghubungkan komunikasi serial Arduino ke PC, misalnya tuh Arduino ID gitu. Nah, TXD dan RXD itu dihubungkan ke RX dan TX Arduino. Jadi kita juga sini perlu virtual terminal, yang dimana virtual terminal ini menampilkan data serial dari Arduino ke Proteus di Proteus. Nah, untuk yang 0 itu nyambung ke TXD, dan untuk yang 1 itu nyambung ke RXD. Nah, untuk pin 5 itu dia nyambung ke anemometer dari sini. Lalu untuk pin 2 yang dari kompim itu nyambung ke pin 0 yang ada di Arduino Simulo Uno. Lalu yang pin 3 itu nyambung ke pin 1 yang ada di Arduino Simulo Uno sini. Nah, ini jadi alur kerjanya sendiri itu dia anemometer berputar karena angin, jadi setiap putaran itu menghasilkan pulsa digital, biasanya itu low atau high. Lalu untuk pulsa yang masuk ke pin 2 itu yang ada di Arduino, pin 5 maksudnya yang ada di Arduino itu Arduino menghitung jumlah pulsa per detik untuk mengukur kecepatan angin, misalnya menggunakan attack interrupt untuk menghitung pulsa. Lalu Arduino konversi pulsa menjadi kecepatan km per jam, jadi berdasarkan jumlah pulsa per detik dan konstan dari kalibrasi. Dan Arduino itu mengirim data kecepatan ke port serial. Itu data ditampilkan ke virtual terminal atau kirim ke PC lewat kompim gitu. Jadi untuk menampilkan data di virtual terminal kita membutuhkan Arduino untuk membuat programnya. Jadi kita langsung saja ke Arduino ID. Nah, ini codingan yang sebelumnya saya sudah pernah nyoba sebelumnya. Kita tulis codingan yang ini. Nah, di sini kita membutuhkan library FracCon. Jadi di sini kita bisa download library FracCon. Nah, ini karena saya sudah install, jadi tidak perlu lagi untuk menginstalnya.
Oke, lanjut saja ke codingannya. Jadi di sini input select font, lima 7600. Selain coba kita run. Nah, ini sudah benar runnya. Langsung saja kita save, kita taruh di file. Nah, sudah kita buat, yaitu UTS-IoT. Nah, ini untuk Arduino ID-nya, jadi kita main anemometer, kita save. Nah, yang di Arduino, yang di Proteusnya tadi ini kita save juga. Kita taruh di file yang sama, taruh di folder yang sama, yaitu tadi di UTS IoT. Nah, kita ke sini kasih nama anemometer juga. Anemometer. Nah, kalau sudah kita save, yang di sini juga sudah kita save, kita ke sketch. Pastiin ininya itu untuk Arduino Uno. Kalau kita sketch, kita export compile binary. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke Proteus, kita masukin file yang sudah kita buat tadi, yaitu programnya. Yang ini kita pilih yang file hex. Sudah kita oke. Oh, ini yang ini diganti 57600. Coba kita run. Nah, ini yang muncul untuk mendeteksi si kecepatan anginnya. Jadi untuk alat kerja si Arduino Uno sendiri itu tadi, Arduino ID-nya maksudnya, itu tuh dari fungsi include ini, itu tuh fungsi mintakan library FracCount. Itu digunakan untuk menghitung frekuensi sinyal input digital secara akurat. Jadi library itu sangat cocok untuk menghitung pulsa per detik dari sensor yang mengeluarkan sinyal seperti anemometer. Nah, untuk fungsi void setup-nya sendiri itu, yang dimana ada serial begin itu sebagai
komunikasi serial dengan kecepatan 57600 baud untuk mengirim data ke komputer atau serial monitor. Lalu untuk si Freqcon-nya sendiri itu mengatur interval pengukuran frekuensi menjadi 1000 per detik. Artinya library akan menghitung berapa banyak pulsa yang masuk dalam 1 detik gitu. Nah, untuk void loop-nya sendiri itu Freqcon available sendiri itu mengecek apakah hasil perhitungan frekuensi sudah sedia setelah 1 detik. Lalu untuk Freqcon rate-nya sendiri itu membaca hasil perhitungan, yaitu jumlah pulsa per detik yang dihitung selama interval, dan serial print ini merupakan menampilkan hasil perhitungan ke serial monitor diikuti dengan satuan km. Jadi alur kerja programnya sendiri itu Arduino ini itu membaca Arduino ini sendiri itu dia membaca sinyal digital, sinyal pulsa dari anemometer, biasanya tuh digital penima di void Freqcon. Lalu library Freqcon ini menghitung berapa kali sinyal berubah high atau low atau sebaliknya selama 1 detik. Jadi hasil pulsa tersebut tuh dibaca lalu dicetak ke serial monitor sebagai nilai kecepatan angin. Sekarang kita lanjut ke review untuk menghubungkan si Proteus tadi. Ini kita klik project. Kita pilih yang ini, lalu nah di sini. Nah, untuk di sini kita memerlukan yang namanya itu while loop. Jadi ini terus ini kita ukurannya sesuaiin aja. Lalu kita membutuhkan visa result name. Visa result name itu yang di GUI-nya. Nah, ini terus ini. Lalu kita juga membutuhkan visa konfigurasi serial port. Ini kalau kita juga membutuhkan fin first error, ini lalu kita membutuhkan juga not. Lalu ini kita memerlukan si not indikatornya, jadi kita ke kanan create lalu indikator. Lalu kita juga membutuhkan visa read. Lalu kita juga membutuhkan stop. Untuk button stopnya itu kita cari di sini. Lalu kebolehan kita cari yang
button stop. Nah ini. Nah yang ini button stopnya di sini kita tarik ke dalam while loop. Nah ini kita sambungin ke tombol stop yang ada di while loop. Nah ini. Lalu kita butuh juga verb express string. Lalu kita membutuhkan juga numerik. Numerik indikator. Nah ini kita tarik ke dalam sini, dalamnya. Lalu kita juga membutuhkan gauge. Dan kita juga membutuhkan yang namanya itu visa clear. Lalu visa close. Dan bukan namanya visa close. Dan membutuhkan namanya error handling. Simple error. Nah ini. Taruh sini. Nah ini kita tinggal sambungin saja. Jadi kita masuk ke visa course name-nya, itu nyambung ke visa serial port. Nah ini kita konstan, ini kita samain yang kotornya tadi 57600. Lalu ini kita sambungin ke pin ininya. Pin first error. Lalu ini kita sambungin ke visa read-nya.
Kalau yang ini kita juga sambungin ke Visaripnya. Nah ini kita konstan. Nah ini kita samain 100. Lalu ini kita sambungin ke notesnya. Syarat yang ini kita sambungin ke bisa clear. Lalu sambungin juga ke visa post. Yang ini kita sambungin juga ke visa clear. Lalu untuk yang fact string to number ini itu kita sambungin ini ke sini. Ya, lalu ini ke nomor ke coach, lalu ini ke sini. Nah ini udah selesai untuk rangkaian blok diagramnya. Lanjut ke GUI nya. Ya, kita ke kanan lalu kita ke display. Ininya itu seratus. Ini nanti 100. Tuh, ininya nah ini lalu kita jadi untuk fungsi visa configure sendiri ini itu untuk mengatur koneksi serial, misalnya COM1 gitu dengan kecepatan botnya itu 57600. Lalu digunakan untuk berkomunikasi dengan Arduino yang mengirimkan data kecepatan, menjalankan proses pembacaan data terus-menerus selama tombol stop itu belum ditekan. Nah, ini inti dari pembacaan si real time tersebut. Lalu untuk pin force error yang ini
itu fungsinya mengecek apakah ada kesalahan dari konfigurasi awal serial. Jadi output error ini digunakan untuk sebagai masukan ke node untuk menentukan apakah loop itu berjalan. Lalu untuk node sendiri ini, yang ini, itu jika tidak ada error maka outputnya true dan loop akan berjalan, tapi jika ada error maka loop tidak akan berjalan. Sedangkan untuk VisaRead sendiri, VisaRead yang ini, itu tuh fungsinya untuk membaca data dari string dari Arduino melalui port serial. Jumlah byte dibaca adalah 100 byte, jadi bisa menyesuaikan kebutuhan. Jadi untuk outputnya sendiri itu misal 124 per n atau 80 per n gitu. Kalau untuk frag si string to number ini, fungsinya untuk mengkonversi string angka menjadi nilai numerik bertipe float. Jadi untuk input string dari VisaRead sendiri itu nilai angka misalnya 124,0 gitu. Untuk si gauge ini sendiri, itu fungsinya menampilkan nilai hasil pembacaan. Bentuk analog visual seperti speedometer dan numerik itu membentuk angka digital biasa. Lalu sedangkan untuk stop button ini, fungsi digunakan untuk menghentikan while loop secara manual. Jika ditekan, loop berhenti dan program lanjut ke tahap akhir. VisaClear ini itu menghitung menghapus buffer komunikasi serial. VisaClose ini menutup koneksi serial yang sebelumnya dibuka. Lalu Simple Error Handler ini menangani dan menampilkan pesan error jika terjadi masalah selama eksekusi. Jadi untuk alur kerjanya sendiri itu, program ini membuka koneksi serial untuk Arduino pada baud rate 57500 supaya loop aktif dan membaca data string dari Arduino tiap 100 milisecond. Lalu data string diubah menjadi angka menggunakan konversi string ke number. Nilai angka tersebut ditampilkan di gauge tampilan analog, numerik sebagai tampilan digital. Jika tombol stop ditekan, maka loop berhenti, dan setelah loop berhenti, koneksi serial ditutup dan buffer dibersihkan. Sedangkan untuk di GUI sendirinya itu, untuk yang stop button sendiri itu fungsi menghentikan while loop pada blok diagram. Jenis boolean use button itu ditekan akan bernilai true atau menyebabkan loop berhenti. Lalu peran kontrol manual untuk menghentikan proses pembacaan dari Arduino. Kalau untuk VisaResort name sendiri itu memilih port serial yang digunakan untuk komunikasi seperti COM1 yang mau dibuat pada FPSB nanti. Lalu jenis kontrolnya itu AM yang otomatis mendeteksi port serial yang tersedia, dan perannya itu harus disesuaikan dengan port Arduino yang terkoneksi ke komputer. Sedangkan untuk mode yang ini, itu fungsinya menampilkan status logika dari kondisi error. Jadi kalau misalnya warna hijau menyala menunjukkan bahwa tidak ada error dan berjalan normal, tapi jika mati ada kesalahan pada konfigurasi port yang tidak terbaca. Sedangkan untuk numeriknya sendiri itu menampilkan kecepatan dalam bentuk angka digital, dan gauge-nya sendiri itu menampilkan nilai kecepatan dalam bentuk analog seperti speedometer. Jadi user itu akan memilih port serial yang di drop down dari VisaClose name sesuai dengan port yang tempat Arduino terhubung. Jadi saat program dijalankan, port konfigurasinya itu baud rate-nya itu 5600, komunikasi dibuka, loop membaca data dari Arduino secara periodik. Data yang dikirimkan Arduino berupa string angka, misalnya itu 75 per n, atau dibaca oleh VisaRead. Jadi string dikonversi menjadi angka dengan fungsinya itu fragcount atau frag string to number. Nilai tersebut ditampilkan ke numerik sebagai angka dan ditampilkan di gauge sebagai jarum analog. Jadi selama tidak ada error,
Indikator not ini akan menyala hijau, tapi jika tombol stop ditekan, loop akan berhenti dan dibersihkan dan ditutup. Oke, untuk menyambungkan kedua lab view dengan Proteus, kita membutuhkan yang namanya VSP. Nah, untuk cara kerja VSP sendiri ini, VSP ini diinisialisasi tampilan log, yaitu VSP was successful. Dia membuat connect yaitu COM1, di mana COM1 ini diatur sebagai port virtual, bisa digunakan oleh LabVIEW. Jika statusnya oke, maka port berhasil dibuat dan siap digunakan. Tapi jika tidak ada koneksi aktif, dia menandakan bahwa belum ada program software yang mengakses COM1. Yuk kita langsung ke sini. Nah, ini untuk visa course name sendiri, itu kita pilih COM1. Kita ke Proteus, oke. Coba kita run. Yang ini juga kita run. Maka ini sudah nyambung, karena untuk di Proteusnya sendiri dia untuk kecepatan anginnya yaitu 40 km/h, lalu untuk yang di Ghost di GUI LabVIEW juga 40. Jadi secara kesimpulan, VSP ini atau Virtual Serial Port ini emulator berfungsi untuk membuat port serial virtual COM sebagai jembatan, yaitu yang ini, jembatan komunikasi antar perangkat lunak, misalnya itu Proteus, karena kita menggunakan Proteus. Lalu untuk perangkat lunak seperti simulasi sensor, Proteus ini mengirimkan data melalui port virtual, yaitu COM1 ini, yang dipasangkan melalui VSP ke port COM1 yang akan dibaca oleh LabVIEW. Jadi LabVIEW itu menggunakan visa. Nah, yang ini menggunakan visa itu untuk membaca data dari port COM1 secara serial. Lalu data yang diterima oleh LabVIEW ditampilkan secara real time dalam GUI yang ini dalam bentuk angka numerik display, lalu indikator status seperti flag boolean yang ini, dan GOTS-nya itu sebagai meter analog. Jadi tombol stop ini digunakan untuk menghentikan loop utama LabVIEW secara manual. Mungkin sekian penjelasan dari saya atau praktik dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.